Gerakpol. Nih pesanan kamu. Habis dari mana, Bu? Dari pasar. Tadi saya ngisi Pertamax, gila gak? Motor saya diisi Pertamax. Kok ngebul parah kayak bakal sampah. Itu tuh namanya rezeki ibu rumah tangga, Bu Ati. Itu kan bantu ekonomi rakyat. Pertamax tuh sekarang mahal, Bu Ati. Sekarang ada yang harganya rakyat, namanya Pertamax subsidi. Subsidi apaan sih, Bu? Itu bukan bantuan. Itu akal-akal pemerintah aja. Itu namanya tuh bentuk korupsi yang baru. Jadi caranya tuh halus banget, seakan-akan itu benar, tapi kayak itu salah besar. Yang penting mah murah deh, biar gak bikin rakyat marah-marah. Kalau murah kan adem, aman. Aman dari mana? Ini motor gue jadi kayak kompor minyak tanah. Harga Pertamax rasa Pertalite itu bukan rasa oli bekas. Duh, Bu Ati, itu tuh namanya konformitas, Bu Ati. Semua juga ngelakuin. Kalau semua ngelakuin berarti bener. Bener gak, Bu Pawan? Setuju, kalau rame-rame korupsi kayaknya mah nggak dosa. Itu dia ibu-ibu, itu namanya normatif social influence. Orang-orang ikutan supaya diterima sama lingkungannya. Lama-lama itu korupsi jadi kelihatan biasa aja. Akhirnya orang-orang mulai mikir kalau korupsi itu bukan hal yang salah lagi. Itu yang disebut dengan cognitive dissonance, Bu RT. Anak kecil nggak usah teori-teori, yang penting mah rakyat seneng. Kalau bensin mahal, demo. Kalau bensin murah, diem. Kan simple. Simpel lah, motor gue jadi boros, kilometer turun, emosi naik. Ini mah bukan subsidi, ini tiba-tiba berjamaah. Tapi kalau diem aja emang apa salah sih? Salah, Ibu. Aneh banget sih ibu ini. Justru diem itu termasuk ikut-ikutan secara pasif. Sikap orang terbentuk dari apa yang mereka lihat di sekitarnya. Kalau lingkungan bilang ini hal biasa padahal itu salah, lama-lama orang percaya kalau itu benar. Nah itu namanya pembentukan sikap karena sering terpapar hal yang sama di lingkungannya. Makanya itu promo-promo kayak gitu tuh ngibulin rakyat tuh. Pertamax rasa Pertalite, lama-lama ntar ada Indomie rasa plastik. Iya betul lah. Jangan pada asal ngomong. Ini semua tuh demi kepentingan bersama. Kita tuh harus solidaritas. Bersama kita kuat, sendiri tuh kita berat, tahu gak? Ih, solidaritas apaan sih? Itu bukan solidaritas, Ibu. Itu manipulatif sosial. Kelihatannya kayak gotong royong, padahal gotong undi. Udah, yang penting gak ada yang demo kan? Aman kan? Negara aman, rakyat aman, motor juga aman. Terlihat aman, tapi tidak bertanggung jawab, tak punya akal dan gak punya moral. Ganti rambut saya, ganti rambut dengan harga kejujuran, jangan Terkadang, korupsi bukan cuma soal uang, tapi soal sikap yang dibentuk oleh lingkungan yang membenarkan yang salah. Sekali kita konformitas, lama-lama kita jadi permisif. Dan pada akhirnya, semua jadi ngebul. Halo semua, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Widya. Kemudian ada Divya, ada Marisa, dan ada Fadila. Di video ini kami ingin menyampaikan kesimpulan dari tugas kami yang berjudul Sikap Konformitas sebagai Pemicu Normalisasi Korupsi dalam Distribusi BBM. Jadi, pada intinya korupsi BBM bukan cuma soal hukum yang lemah, tapi juga tentang bagaimana lingkungan dan tekanan sosial bisa membuat orang ikut-ikutan melakukan hal yang salah tanpa merasa bersalah. Nah, hal ini disebut dengan konformitas. Ketika seseorang melihat orang lain di sekitarnya melakukan korupsi dan itu dianggap sebagai hal yang wajar, maka ia cenderung ikut-ikutan juga. Apalagi kalau merasa harus menyesuaikan diri agar tetap diterima oleh kelompoknya. Inilah yang menyebabkan korupsi menjadi terlihat normal. Bandura menyebut ini sebagai moral disengagement, yaitu proses mental di mana orang bisa membenarkan kesalahan agar tidak merasa bersalah.
Jadi, untuk menggambarkan hal ini lebih jelas, kami membuat drama dengan judul Pertamax Rasa Pertalite, yang dimana drama ini membungkus bagaimana pemerintah itu membuat rakyat seakan-akan itu adalah hal yang benar dan dengan alasan demi rakyat. Dan drama ini memperlihatkan bahwa kalau lingkungan sekitar itu diam, permisif, dan membenarkan yang salah, maka korupsi akan dianggap biasa saja. Dan lama-lama orang lupa kalau itu sebenarnya adalah hal yang salah. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi bukan hanya soal hukum, tapi soal sikap. Kita semua punya peran untuk membentuk lingkungan yang jujur dan berani bersikap kritis. Pemimpin juga harus jadi teladan yang punya integritas, karena kalau kita terus membiarkan konformitas, maka tindakan yang salah akan terus dibenarkan. Dan korupsi akan terus dinormalisasi.